Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkannya, dan berjuang untuk melakukannya. Kehidupan memang penuh dengan ketidakpastian. Sebab itu dunia pun mengajarkan apa yang disebut dengan ilmu peluang atau juga teori probability untuk menghitung kemungkinan dalam keberhasilan. Misalnya, ada seorang yang ingin mengetahui tingkat keberhasilan mesin pencetak kue yang dia buat. Maka pada saat itu mulai dihitung. Dari 100 kali percobaan mencetak kue, ternyata ada 90 hasil cetakan berhasil. Artinya, secara teori kemungkinan mesin pencetak kue ini berhasil 90%. Namun apakah teori kemungkinan itu juga berlaku mutlak di dalam kehidupan manusia? Mari kita sama-sama belajar melihatnya dalam konteks Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Mari kita membacanya bersama-sama dengan suara yang kedengaran, dengan hati yang tertuju kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, Matius 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Ayat pokok hari ini kita ambil dalam Matius pasal 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang kusta itu daripada kustanya. Kita akan sama-sama belajar melalui cerita ini bagaimana orang yang menderita kusta ini tetap percaya untuk sembuh sekalipun di tengah-tengah kemustahilan. Dalam Alkitab terjemahan baru versi LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menjelaskan bahwa Matius pasalnya yang ke-5 sampai 7 itu merupakan rangkaian khotbah di bukit. Selanjutnya, di dalam ayat yang pertama pada Matius pasal 8 dikatakan, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kata berbondong-bondong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah gerakan orang banyak. Biasanya mengikuti jejak atau anjuran orang yang terkemuka. Pemimpin yang dimaksud tentunya pastilah Yesus. Kenapa orang mau berbondong-bondong? Karena kejadian tersebut dampak dari mereka mendengar khotbah Yesus di bukit yang dijelaskan dalam Matius pasal 7 ayat 28 sampai 29. Dikatakan dari sana orang banyak takjub
mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar dengan penuh kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bandingkanlah dengan perkataan Yesus sendiri mengecam ahli-ahli Taurat bahwa sebagai orang yang munafik. Matius pasal 23 mencatat itu. Bahkan sampai 7 kali Yesus mengecam orang ahli Taurat sebagai orang yang munafik. Ditulis sampai 7 kali, sangat sempurna sekali kemunafikan orang-orang. Beda sekali dengan Yesus berkhotbah. Apa yang dilakukan orang kusta ini, kita akan melihat di dalam Matius pasal 8 ayatnya yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia, dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan. Yang pertama yang dilakukan orang kusta itu, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nya di sini adalah Yesus. Sedikit kita akan belajar tentang apa itu sakit kusta menurut Alkitab. Dalam Alkitab, bahasa Ibrani dari kusta adalah syara'at. Dan dalam bahasa Yunani, lepra. Kusta di dalam Alkitab digambarkan secara khusus dalam 2 pasal di dalam Imamat pasal 13 sampai 14. Orang yang bengkak kulitnya dengan bintil-bintil kemerahan dan kehijauan. Ada daging liar yang timbul pada kulit yang bengkak itu. Imamat 13 ayat 10. Kusta, penyakit yang tidak bisa disembuhkan selain mujizat dari Tuhan. Dari rakyat sampai raja, apabila mereka menderita kusta, mereka harus disingkirkan, dikarantina, dikucilkan, dijauhkan dari pemukiman. Dan kusta punya seragam. Dalam Imamat 13 ayat 45, mereka harus berpakaian yang robek-robek. Rambutnya terurai panjang, menutupi muka. Dan sambil berteriak, najis, najis. Itulah sebabnya hukum pada saat itu mengucilkan orang kusta. Bahkan orang penderita kusta disamakan dengan mayat. Bilangan 5 ayat 2. Sehingga bagi penderita kusta, mereka bukan saja sakit secara fisik, tapi juga secara psikis, kejiwaan mereka juga ikut sakit. Dari penjelasan di atas, kita tahu sekarang bahwa tidak mudah untuk orang yang kusta datang mendekati Yesus. Apalagi pada saat itu, dia menjadi tokoh yang dikagumi banyak orang. Bandingkan dengan kejadian Lukas 17 ayat 12. Pada saat itu dicatat di sana, ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Dikatakan di dalam Lukas, mereka tinggal berdiri agak jauh. Sehingga dikatakan juga mereka harus berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang kusta memang seharusnya menjauh daripada orang yang sehat pada saat itu. Bahkan mereka harus menunjukkan bahwa mereka kusta. Resiko daripada orang yang sakit kusta berani mendekat, sangat mungkin untuk kehilangan nyawa. Karena apa? Orang tidak akan mengusir dari jarak dekat, mereka akan mengusir dari jarak jauh. Mungkin juga dilempari batu. Karena
karena mereka sedang melanggar hukum-hukum pada saat itu. Namun rupanya keyakinan orang yang sakit kusta itu kepada pribadi Yesus lebih kuat daripada hukum Taurat. Ia percaya Yesus tidak akan menolak dia. Hal yang kedua yang dilakukan orang kusta itu, lalu sujud menyembah dia. Kata sujud menyembah dalam bahasa asli yang dipakai adalah proskuneo. Artinya bersujud dalam penghormatan. Dan hal ini ditujukan kepada pribadi yang lebih tinggi darinya. Di dalam Matius 4 ayat 9 sampai 10, kata proskuneo ini dipakai sendiri oleh Yesus melarang untuk menyembah selain kepada Allah saja. Dan dalam konteks Matius pasal 8 ini, Yesus tidak menolak penyembahan si kusta. Artinya, Yesus menerima bahwa dia adalah Allah. Si kusta ini punya keyakinan bahwa pribadi Yesus yang sedang dihadapinya bukan manusia biasa. Itulah yang kedua yang dilakukan orang kusta itu. Yang ketiga, kusta ini berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebagai orang tua nih saat ini, yang sudah dikaruniai anak, tentu kita pernah mengalami, bukan? Saat anak kita sakit, kita akan membawa anak kita pergi ke dokter. Tentunya yang ada di pikiran kita sebagai orang tua, kita berharap anak kita dapat pengobatan dari dokter dan membuat anak kita sembuh dan sehat kembali. Tidak ada di antara kita sebagai orang tua berkata, jika dokter mau nih, dokter bisa menyembuhkan anak saya. Atau berkata, apakah dokter bisa mengobati anak saya? Rasanya tidak mungkin terjadi. Malah sebaliknya, seolah-olah kita mewajibkan, kalau sudah datang ke dokter, maka harus sembuh. Tetapi bagaimana dengan orang kusta ini? Apakah dia juga melakukan hal yang sama? Mewajibkan Yesus menyembuhkan dia? Atau malah dia meragukan, Yesus bisa menyembuhkan atau tidak ya? Karena sejak 1.500 tahun yang lalu ya, mungkin dalam Imamat ini menuliskan bahwa penyakit kusta ini tidak bisa sembuh. Dan obatnya hanyalah apabila Tuhan memberikan kesembuhan. Orang kusta ini meyakini Yesus adalah Allah atau Mesias dan dia berkuasa menyembuhkannya. Tetapi orang kusta ini tidak tahu apakah saat itu Yesus mau menyembuhkannya. Orang kusta ini bukannya meragukan Yesus, apakah bisa menyembuhkan atau tidak. Beda ya dengan cerita di dalam Markus pasal 9 ayat 22b. Berkata demikian, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ini hal yang berbeda. Dalam Markus 9 tadi kita menangkap bahwa orang yang sakit ini meragukan jika Tuhan dapat. Tetapi kalau dalam Matius 8 ini, ayat yang kedua, orang kusta ini yakin Tuhan pasti bisa menyembuhkan. Tetapi dia tidak tahu apakah Yesus mau menyembuhkannya. Ini adalah cara pandang iman yang tepat. Bahwa Tuhan
bertindak atas kedaulatannya sendiri. Dia tidak bertindak karena didesak atas nama iman. Ingat, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita sering memaksakan bahwa dengan beriman kita yakin saat ini juga Tuhan menolong? Orang kusta ini mengajar kepada kita bahwa dia menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Mau menolong atau tidak. Lalu kita lihat, apa reaksi Yesus mendengar orang kusta ini? Matius 8 ayat 3 berkata demikian. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Yang pertama, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang. Bukannya Yesus tersinggung atau marah ya. Tetapi Yesus langsung action. Dia mengulurkan tangannya. Bukan untuk mengusir, tapi untuk menjamah orang kusta itu. Apa yang dilakukan Yesus ini adalah di atas akal sehat manusia, terutama pada zaman itu. Karena di dalam aturan tentang penyakit kusta, pastilah Yesus tahu bahwa orang yang menjamah orang yang sakit kusta, pada saat itu dia menjadi najis. Imamat pasal 13-14 menjelaskan secara rinci. Tetapi alih-alih menggunakan cara lain, Yesus tetap menjamah. Pertanyaannya buat kita, kenapa Yesus harus menjamah? Jawabannya menurut yang saya yakini, karena Yesus memiliki kasih yang besar terhadap orang kusta ini. Yang mungkin entah berapa lama tidak pernah merasakan lagi sentuhan dari orang yang dia kasihi. Tapi saat itu Yesus sebagai orang pertama yang menyentuh hidup orang kusta ini. Dan dalam ayat ini dikatakan, yang kedua, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Setelah Yesus menjamah, secara bersamaan, saat itu Yesus berkata, dalam bahasa aslinya, lego, kata berkata ini memiliki arti memerintahkan. Pada saat itu Yesus memerintahkan kesembuhan bagi orang kusta itu. Dan inilah yang terjadi. Yesus tidak menjadi najis karena menjamah orang kusta, tetapi sebaliknya, si kusta malah menjadi sembuh. Cara Yesus menyembuhkan, cara Tuhan menyembuhkan, tidak selalu dengan cara menyentuh. Ada kalanya pula dia hanya cukup berkata kan, melalui firman. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa, dia punya banyak macam cara. Tidak pula kita menjadi kecil hati ketika kita memohon doa kepada seorang hamba Tuhan mungkin yang kita anggap bisa menolong kita, dipakai Tuhan dalam pelayanannya. Tapi kok tidak dijamah ya? Percayalah, yang menyembuhkan kita adalah Allah sendiri. Selanjutnya, apa yang terjadi? Matius 8 ayat keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Apa yang Yesus perintahkan kepada orang kusta yang telah disembuhkan itu? Yang pertama, ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kata perintah ini sudah sangat jelas. Mujizat bukanlah tujuan utama dalam pelayanan Yesus. Yesus tidak ingin dikenal sebagai orang pembuat mujizat, tetapi lebih daripada itu. Yesus ingin orang mengenalnya sebagai juru selamat. Yang kedua, Yesus berkata, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yesus yang penuh kuasa itu tetap menghormati hukum yang Tuhan berikan kepada Musa dalam Imamat pasal 14 ayat kedua. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Dalam hal ini, kita melihat bahwa Yesus, pribadi Yesus sebagai Allah Anak dan Bapa adalah satu. Tidak mungkin mereka saling bertentangan. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita dapat dari 4 ayat ini? Yang pertama, menjalani hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita perlu menetapkan hati untuk tetap percaya pada penyertaan Tuhan yang ajaib. Karena dunia menawarkan banyak ilmu, termasuk teori kemungkinan. Anda dan saya pegang hukum yang mana? Hukum dunia atau hukum Allah? Yang kedua, mari kita berjalan dengan iman, bukan mengandalkan cara berpikir dunia dengan teori-teorinya. Sebab jika Tuhan Allah berkehendak, maka semuanya akan jadi. Yang ketiga, Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita berjuang juga untuk mengasihi Tuhan. Dengan apa? Mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Bagi Tuhan, mujizat bukanlah sebagai tujuan dalam pelayanan, tetapi yang utama adalah keselamatan jiwa kita semua. Amin. Tuhan memberkati.